Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai UTS dari rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus mengenai sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Yang pertama, deskripsi sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas anggota untuk dicatat. Jika belum terdaftar, maka dibuatkan kartu anggota. Proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada, buku pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk peminjam. Kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengidentifikasi entitas. Kemudian kedua, menetapkan kebutuhan fungsional. Ketiga, data apa yang perlu disimpan. Keempat, membuat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan 2. Lalu yang kelima, menggambarkan DFD level 0 dan level 1. Yang pertama ini kita mengidentifikasi entitas-entitas. Entitas yang kita sesuai dengan deskripsi pada sistem peminjaman buku terdapat 3 entitas, yaitu anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan. Kemudian yang kedua, tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Jadi di sini kita menetapkan ada proses cari data anggota, proses rekam data anggota, proses cetak kartu anggota. Proses ini pada proses pendaftaran. Lalu ada proses rekam data buku, proses cari dan tampilan status buku. Lalu ada proses rekam peminjaman, proses cetak bukti peminjaman, proses update buku. Lalu proses cetak daftar pengeluaran buku, proses cetak laporan peminjaman. Lalu data apa saja yang perlu disimpan? Data anggota, data buku, dan data peminjaman. Kemudian berikut ini adalah diagram konteks sistem peminjaman buku. Ini adalah entitas anggota, entitas pimpinan, dan entitas bagian pengadaan. Pada entitas anggota, ketika anggota akan meminjam buku, anggota akan memberikan kode buku pinjaman dan ID anggota. Kemudian jika misalnya anggota tidak mempunyai belum beranggota, maka sistem akan membuatkan kartu anggota. Setelah itu akan memberikan bukti pinjaman. Lalu pada entitas bagian pengadaan akan memberikan ID buku yang akan dipinjam. Lalu sistem buku akan mengeluarkan daftar pengeluaran buku. Kemudian sistem peminjaman juga akan melaporkan penjualan buku kepada pimpinan. Kemudian ini adalah DFD level 0, sistem peminjaman buku. Pada entitas anggota, di sini terjadi ada proses pendaftaran. Ketika anggota akan meminjam buku, maka anggota akan memberikan ID anggota ke proses pendaftaran. Jika misalnya anggota tidak mempunyai kartu, maka si anggota diperlukan mendaftar terlebih dahulu, lalu akan disimpan ke data anggota. Lalu di sini adalah cari atau proses rekam data buku. Di sini adalah data yang akan disimpan oleh cari tersebut, yaitu data buku.
Bagian pengadaan akan memberikan ID buku, kemudian di sini akan mencari atau merekam data buku, kemudian akan mengambil data buku pada database buku. Lalu pada DFD level 1, ketika ID anggota tidak mempunyai ID, anggota ketika akan meminjam buku, maka terjadi proses mencari anggota. Jika misalnya anggota tersebut belum masuk dalam anggota perpustakaan, maka ada proses perekaman data anggota lalu disimpan ke data anggota. Kemudian dari data anggota tersebut akan dicetak kartu anggota dan diberikan ke anggota. Kemudian di sini adalah anggota akan meminjam buku. Di sini adalah proses rekam peminjaman. Ketika data buku ada, lalu akan memberikan ke proses peminjaman buku. Lalu di sini juga data peminjam akan mengupdate bukti peminjaman dan buku akan diproses. Lalu buku yang dipinjam akan dicetak laporan dan di sini diberikan laporan peminjaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.